dan rri.co.id. Bundo Kanduang memiliki peran yang sangat tinggi dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama dalam membentuk akhlak mulia generasi muda dan permasalahan sosial lainnya. Kusui nan kamanyalasayan, karwah nan kamanjaniakan, pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Bagaimana menjalankan adat istiadat dan budaya Minangkabau di tengah kencangnya arus globalisasi dan budaya asing? Kami ajak Anda untuk berinteraksi dengan narasumber kita, Bundo Kanduang Sumatera Barat, dalam acara Suntiang Nagari, setiap hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat di FM 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Suntiang Nagari, Suntiangnya Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali dalam Suntiang Nagari untuk kesempatan hari ini Selasa tanggal 5 April tahun 2022, bertepatan dengan Ramadan yang ketiga ya untuk tahun ini 1443 Hijriah. Nah, sahabat budaya, tentunya untuk hari ini tema kita berkaitan tentang bulan puasa, yaitu tradisi masyarakat Minangkabau dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan sudah hadir ya, sudah ada di ujung telepon narasumber kita untuk hari ini, kebetulan istimewa ya. Kita kembali akan mendengarkan suara Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat, yaitu Bundo Putih Reno Raudatul Jannah Taib. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bundo. Alhamdulillah. Apa kabar Bundo pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bundo. Udah kangen banget. Iya sehat Bundo, kangen banget dengar suara Bundo di 92 koma ampe. Alah lamu anak Bundo. Iyo pandang gitu lah teraga pulo. Iyo betul. Alhamdulillah kini bisa. Oke Bundo, tema kita untuk pagi hari kini kok tentang tradisi masyarakat Minangkabau dalam menyambut bulan suci Ramadan. Silakan penjabarannya terlebih dulu Bundo.
Mhm. Mhm. Iya. Saya juga tertarik tentang tradisi Balimau ini, Bundo, yang tentunya sudah ada sejak dulu ya, Bundo. Sebenarnya tradisi Balimau yang dulu pernah ada itu yang seperti apa sih, Bundo, yang positifnya, Bundo? Karena kemarin-kemarin itu kan banyak negatifnya ya, Bundo ya. Bisa diceritain? Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. 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 Iya. Mhm. 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 Iya. Mhm. 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 Iya. Iya. Mhm. Artinya esensinya memang pembersihan diri, diri sendiri dan keluarga ya, Bundo, dan tidak harus dilakukan di tempat umum begitu, di pemandian umum. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm.
Mhm. Dan mhm. Ya, betul. Mhm. Dan mhm. Ya, harusnya memang kita fokus ya Bundo dalam menyambut bulan Ramadan ini, membersihkan diri dan lain-lainnya. Tapi ternyata Bundo yang terjadi malah sebaliknya dan ini dilakukan oleh generasi muda kita, menyambut bulan Ramadan malah dengan tawuran, pecah tawuran kemarin. Mhm, mhm, ya betul. Mhm, 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 menanti atau mengawali kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jadi membersihkan diri itu kan berniat kita. iya, Berniat bahwa nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar ya. mhm, Dan dengan ikhlas itu. mhm. Nah, Secara awak kita beragama kan, dengan berpuasa kita secara sungguh-sungguh itu kan dijanjikan oleh Allah akan diampuni segala dosa-dosa kita. mhm, Harusnya ke sana kan. betul, Artinya kemudian juga dengan melewati bulan suci Ramadan kita meningkatkan jati diri kita, kualitas hidup kita. iya, Kualitas hidup di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Tentu juga di mata masyarakat gitu. mhm. Oke, selain tradisi, menyambut bulan Ramadan dengan membersihkan diri dan lain-lainnya, ada tradisi juga, tradisi adat kita di Minangkabau, tradisi Mantalamang ini, Bundo. Iya, Barangkali Bundo bisa jelaskan seperti apa, iya. Bundo? Jadi tadi kembali lagi kan Mhm, semua acara itu adalah acara silaturahim. ya, Jadi sebelum kita memasuki bulan puasa, hubungan silaturahim antar kita bersaudara, mhm, orang tua, beripabisan, bersemando dan segala macam, dan dengan masyarakat itu dijalin secara jelas kembali, diingatkan pada waktu kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Itu dengan acara balimau, acara ziarah, acara mendoa, dan juga ada acara waktu-waktu itu kita pergi menjalang, mhm, menjalang mertua, menjalang mama, menjalang bako. Waktu itu ada daerah-daerah yang ada yang melamang, ada yang membuat lape, ada tradisi. mhm, Pada prinsipnya menjalang itu artinya kita menemui mama kita, menemui bako atau keluarga ayah kita, mhm, menemui mintuo kita, orang tua suami kita. Kita pergi ke sana dan orang Minang mengajarkan berjalan berbuah bati, melenggang berbuah tangan. ya, Jadi kita membawa sesuatu yang ada pada kita untuk dibawa sebagai buah tangan mhm, dalam pergi menjalang. Apakah mertua kita, apakah bako kita, dan segala macamnya. Dan itu sebenarnya ada juga aturan-aturannya, apa yang dibawa. Tapi pada prinsipnya, ya, ada kita membawa sesuatu, apa yang kita punya. mhm, Jadi artinya semacam buah tangan ya, untuk kita menjelang saudara-saudara kita, anak kita, mhm, sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita yang muda mengunjungi orang tua, ya, mengunjungi saudara ayah, mengunjungi mama, mengunjungi mertua. Itu wajib sebenarnya, sekali setahun. Nanti disambung lagi di dalam puasa, nanti mengantar pebukuan. Nah, tapi tradisi-tradisi itu sekarang sudah mulai pula ditinggalkan karena dianggap nggak praktis dan segala macam. Sebenarnya
ukuran budaya, ukuran silaturahim itu tidak diukur praktis atau tidak praktis. Iya. Tapi artinya apa gitu. Kita misalnya kalau sekarang kan karena ada telepon, kita telepon aja selamat, minta maaf segala macam, tapi akan lebih afdal kita jelang. Kita datang ke rumah mama kita. Tentu yang mungkin kita datang tentu yang dekat-dekat ya. Sesuai dengan kondisi ekonomi kita misalnya. Kan tidak mungkin mama yang jauh, tapi tidak-tidaknya mama yang dekat dengan kita yang bisa kita jelang dengan tidak butuh biaya yang banyak misalnya. Masa mertua tidak ditemui sementara kita sekampung misalnya, atau sama-sama di Sumatera Barat misalnya. Ya, Bundo. Kan tidak tiap hari, sekali setahun. Betul. Bundo, kita ada telepon yang masuk, kita terima dulu ya Bundo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan siapa di mana? Samulia di Lubuk Binturun. Samusia? Samunia. Nia di Lubuk Binturun. Bundo, bisa dengar suara Nia, Bundo? Bisa. Oke. Silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum, Bundo. Waalaikumsalam, Nia. Sehat? Iya. Sehat, alhamdulillah, Bundo, Bundo. Iya. 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 Bundo, Nia tanya, Bundo. Nah, tadi kan Bundo sempat ngece tentang Mantalaman, Kapuaso. Nah, biasanya kan awak pakai kamintuo. Misalkan kalau misalkan mintuo awak kok nak adol ya Bundo. Nah, itu tuh apakah awak masih wajib mandian kok ke adik mintuo atau kakak mintuo? Nah, itu yang pertama, Bundo. Nah, yang kedua, tadi kan Bundo juga sempat pengecean kalau seandainya awak bersilaturahmi lah ke mintuo, ke mama, ke abahku. Nah, untuk pembawaan dari awak kok kira-kira ada yang khusus atau ya yang ada atau gitu, Bunda? Yang pertama awak menjalan mintuo. Mintuo nak do nan mintuo tu kan yang mintuo utama tentu mandi bapak dari suami awak. Iya. Tapi kalau mandi bapak ndak do kan ada kakaknya misalnya. Itu kan mintuo awak juga. Artinya kaum awak jo kaum suami awak gitu. Jadi. Tapi yang paling utama tentu mandi bapaknya. Kalau tidak ada mandi bapaknya, masih ada nan awak jalan. Itu kan tidak putih dah. Itu tetap menjadi baku anak-anak awak nantinya. Nah itu. Kemudian yang seperti menjalang-jalang itu sebenarnya masing-masing negara punya tradisi. Tapi pada prinsipnya tidak hanya harus membawa ini dan membawa itu. Tapi Pak Kecik Bundo tadi berjalan berbuah bati, melenggang berbuah tangan. Apa nanado? Bahkan Bundo dulu waktu mula-mula menikah itu diajar oleh mama ya. Yang penting datang ke rumahnya. Membawa rantang kalau di kampung kan. Kalau ndak ada na isi ndak ada. Rantang kosong tu saya bawa tapi pai menjalang. Itu dalam apa masyarakat kok. Jadi nampak di masyarakat masuk kemenakannya lah pai menjalang ke rumah mamanya. Gitu. Beko kalau karantang tu dah berisi, ceknya kan ndak ada piti kalian, diisi beko kom pulang. Itu benar prinsipnya. Jadi prinsip silaturahim serta memperlihatkan bahwa hubungan antara mama dan kemenakan tu berjalan dengan lancar. Jadi kalau kadang-kadang kalau awak ditentukan apa yang akan dibawa sementara awak dah berpiti, itu dah dia apa itu? Iya. Mungkin nanti bawa awak pisang saya sikit, itulah jadi. Tak mungkin awak melamang dah misalnya. Kalau apa aturannya kan mesti membawa sambal awak, membawa. Kalau di mintu awak lah datang saya awak di mama awak ke rumahnya lah, alhamdulillah tu. Orang mencalik pun ada pendidikan sekali wah, calik lah tu ha. Painya jalan ni mamanya. Udah tak bertanya anak dibawa dah. Jadi itu kan membina tali silaturahim. Iya. Kalau awak layado itu kan tak ada masalah. Awak bawa lah sambal, awak bawa lah kue bagai. Tapi kalau awak dalam kondisi ekonomi awak, ya apa nak ada. Jadi Bunda. Sudah. Terima kasih Bunda.
Yo. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Nia di Lubak Binturun. Ya, emang banyak kini kok Bundo, yang padusi-padusi ataupun yang baru menikah ingin tahu lebih banyak tentang tradisi mantakan lamang kok Bundo. Serupa Bundo kecean tadi, nan ado saja. Kadang-kadang barangkali kini kok ado piti, besok indah. Iya. Kadang jadi kalau awak aku hanya mesti membawa lamang, dek kerana ndak ada tu ndak jadi menjalang baku awak, menjalang mintu awak akhirnya. Mungkin disagan barangkali perlengkap dan malamang atau apa tu kan pelengkap kedatangan awak. Lagi sekali setahun nak. Ada lamang no, kalau lamang tu kan membuat payah lo. Kalau di Bali mahal, mungkin dah buat selapek misalnya, atau dibuat nasi lamak tu dibawa pisang. Ala sama jojo lamang dan penting tu ada buah tangan. Betul. Tidak melenggang aja. Kalau melenggang aja ya disabui lo melenggang tu datangnya orang kampung pun itulah. Ada adab, itu kan adab. Yang awak itu perlu awak menjalang mintu awak takkan membawa apa-apapun. Betul. Kalau ndak awak sama ndak termasak ndak awak misalnya ndak awak sibuk bawa ada mantah. Iya. Tidak ada masalah, tidak ada ketentuan adat dan seperti itu. Soalnya itu apa saja tu, tidak ketat harus lah itu dong. Tapi kok dapat tentu iyo. Kalau tidak, dia kerana tidak ada, tidak jadi silaturahim itu tidak boleh dong. Oke. Kondisi awak kan beda-beda. Iya, betul. Tapi lagi pula sekali setahun ndak Bundo. Apa lagi kesebananya kalau datang mana? Sekali setahun awak mengeluarkan piti. Betul. Untuk mintu awak itu. Sementara rezeki laki awak tu pendapatan laki awak tu doa mintu awak tu. Betul Bundo. Masa tak bisa awak mantan awak buat lo jo tangan awak nama buat masa. Mungkin tak lama awak bawa lah keliwayam misalnya. Tapi awak nak membuat. Ya betul. Tu balik pisang dah sesikit. Alah. Lo gadang wati mintu tu. Dia aku menantu ambo warna nak membuat macam. Hanya kecil-kecil lo ke orang tu. Makan cebut. Bangga lo awak nak. Bangga. Awak bangga lo mintu awak senang lo nyo. Nyo kecil mengenai cerita kada sanaknya. Abang tu menantu datang itu. Betul benar. Ya pendidikannya tu bentuk itu Amna. Jadi tidak di harus tapi dikecian lah. Jadi orang berfikir ayo hebatnya. Menantu datang menjalangnya. Awak menantu dan menantu anyo aja lo menantu sekali setahun datang nak nampak di orang. Orang sanang lo mencari jadi contoh di orang. Bentuk itu pendidikan budaya itu. Iya. Oke. Bundo, nanti kita akan lanjutkan ke WA nanti yang ada di 081166092440. Ada juga beberapa yang bertanya tentang tradisi ini, Bundo. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini ya, Bundo ya. Kita break sebentar. Tetap bersama Perompak RRI Padang. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi,
para pemain silek di desa wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ya, sahabat budaya, kita masih di Suntiang Nagari ya untuk kesempatan pagi hari ini masih membahas tentang tradisi masyarakat Minangkabau dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan tentunya masih bersama narasumber kita untuk pagi hari ini, Bundo Rauda Taib ya. Halo Bundo. Halo. Iya, masih ada bersama kita ya Bundo. Masih semangat ya Bundo ya? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Bundo, sebelum kita ke WA di 081166 09240, barangkali ada lagi penjelasan dari Bundo tentang tradisi menjelang Ramadan atau tradisi di berpuasa di bulan Ramadan dalam masyarakat Minangkabau, Bundo. Selain yang Bundo ceritakan tadi. Jadi tradisi itu kan pada prinsip dasarnya itu silaturahim. Tuh. Nah, jadi bagaimana tradisi itu dijalankan, nah itu tergantung ada selingkah negari.
Jadi tidak, masing-masing negari punya ciri-ciri masing-masing gitu. Tapi prinsip dasarnya itu semuanya sama. Bagaimana kita merayakan, menyambut bulan suci Ramadan, kemudian mengunjungi keluarga, sanak famili, kemudian bersama-sama berdoa, sama-sama membersihkan diri. Nah, jadi itu. Cuma bagaimana caranya, itu masing-masing daerah punya tradisi masing-masing. Kalau kita kumpulkan banyak sekali, setiap negari hampir punya acara sendiri-sendiri gitu. Tapi yang populer itu yang di pesisir selatan ya. Kemudian di Pasaman, kemudian di Tanah Datar. Nah, itu hampir setiap negeri kalau kita tinjau ke lapangan itu menarik sekali sebenarnya itu. Banyak nilai-nilai kearifan lokal yang bisa kita ambil dari tradisi-tradisi tersebut. Yang pada dasarnya nilai-nilai bagaimana membina hubungan silaturahim antar keluarga, antar masyarakat dan antar kaum. Jadi sebenarnya itu satu kerja yang sangat bagus sebenarnya itu Amnah, mengumpulkan tradisi-tradisi tersebut. Dan itu belum ada setahu Bundo yang dikumpulkan jadi buku misalnya. Tapi kalau misalnya tradisi turun mandi, tradisi turun tanah, menjalang mintuo, itulah do. Tapi tradisi mempersiapkan upacara-upacara apa yang diadokan dilakukan oleh masyarakat di setiap negari di Minangkabau dalam menyambut bulan suci Ramadan. Polanya sama, cuma polanya kan ziarah ke kuburan, itu mendoa, sudah itu menjalang ke sana-sana. Tapi variasinya kok terletak dari acaranya pai, apa yang dilakukan, acaranya menjalang, apa yang dibuat, apa yang dibawa. Itu jadi sangat kayu awak Minangkabau, beragam, bahkan sampai jo pakaian-pakaiannya tuh pakaian tradisi menjalang kok ya pakaiannya tidak mungkin awak kan pakai Sarawak misalnya. Jadi biasanya kan pakai baju kurung, baju tik kepala, baju selendang dua, baginan lah menikah. Apa tadi Bendo? Bahasa Lendang Duo. Bahasa Lendang Duo. Kalau orang dalam menikah kan bahasa Lendang Duo. Makasihnya ada, kalau dulu kan ada keruduang. Kini jilbab nama kan ya sama pengiknya itu sama menetik rambut. Di samping itu ada selendang dan disandang. Pada dasarnya dulu selendang sandang, kok kain sandang namanya. Itu di selempangan, itu ganti tas dulu. Selendang selodang gadang tuh karena ada obat. Itu di Japon tuh bentuk kain penukung. Kok kan yo belipek-lipek tuh di dalam tuh meletakkan kok apalah kok siri kok ala. Bentuk itu. Dulunya pada awalnya bentuk itu. Ndak menjunjung dulang gitu doh Bendo. Ndak menjunjung dulang ndak. Menjunjung dulang tentu ada loh pakaiannya masing-masing. Kalau di Solo ndak pakai selendang dua dia doh. Selendang apa tekundua. Itu pakai menjunjung dulang. Jadi masing-masing tradisi negari itu punya tradisi sendiri-sendiri. Dan itu sangat kayu awak. Bundo kan lah membuat pakaian misalnya. Buku itu yang terkumpul baru pakaian adat, pakaian pengantin, sampai latihan macam. Coba banyak. Barangkali sebagai tahuan Bundo setidak-tidaknya satu-satunya perempuan di dunia yang punya pakaian begitu beragam tuh memang Minangkabau. Luar biasa. Mungkin Cino, mungkin Cik Leganan, mungkin banyak itu. Itu variasinya di Tengkulu, tutup kepala. Macam-macam Cik Nagari punya. Jadi selama awak kan kalau pengantin misalnya awak kan suntiang. Suntiang itu rata-rata pesisir. Tapi setiap negari ada pakaian pengantinnya, ada pakaian adatnya. Gitu. Jadi ada dulu pakaian menjalamin tua misalnya. Terutama dan baturna pakaian menjalamin tua itu kalau awak baru menikah. Kan sudah barale, tupai kebetulan hari ke bulan puasa. Tupai menjalamin tua. Itu baju ada aturan lah. Masing-masing daerah tuh. Jadi artinya ada penempatan itu semacam etika tuh. Penghormatan terhadap acara itu. Penghormatan terhadap
Yang pertama diri awak dulu, yang kedua penghormatan orang yang awak kunjungi. Itu. Jadi kalau awak lah sendirilah melecehkan diri awak, tentu awak tidak bisa lah menghormati orang lain lah. Nah, jadi fungsi pakaian itu yang pertama cik lah, menghormati diri awak sendiri dulu dengan pakaian yang pantas dan patut. Nah, kemudian awak menghormati orang yang awak kunjungi. Ya. Dalam tradisi kalau orang ke kantor apa yang namanya pejabat misalkan ada aturan, tidak boleh pasti pakai sendal dah, tidak boleh ini dah, ada adab. Ada awak lah ada adab tu diajarkan. Nah, cuma kadang-kadang awak lupa mencari juga keluar, sementara awak lah punya gitu. Iya. Sebenarnya harus dikanak-kanak nak Bunda pada Ya, usia betul. Minang zaman kini ko. Sebenarnya kalau awak cari nah, kalau dipelajari, Iya. apa yang dibuat aturan terutama adab weh. Lah bentuk lima zamannya. Iya, betul Bunda. Jadi tidak ketinggal. Aku ada dulu anak-anak awak namanya Cik atau orang Minang namanya apa Minang tu kuno asalahnya tu. Ini justru ke depan ini adab-adabnya tu. Visioner. Adab makan aja kalau dikaji ya. Itulah diakui di orang bahasa gastronomi Minang tu sampai di puncaknya. Jadi kalau sebuah acara adat di Minangkabau itu semuanya terkumpul di situ. Kostum, makanan, cara sastra, tidak ada di apa di masyarakat. Nah seperti itu. Iya. Nah, pakaian dengan berbagai macam beragam pakaian. Gitu. Nah, jadi awak mesti sebenarnya pertama mudah-mudah menyadari milik awak tu yang luar biasa. Iya. Nah tapi kini pakaian tu itu jo. Walaupun awak tak tema awak tak apa, tapi berkaitan je itu ya. Betul. Mereka modifikasi lah, tak ada juntrungan. Kadang-kadang hilang apa nilai-nilai itu. Ini kan ada pakem. Iya. Kalau awak cari Jepang misalnya, tak hanya memodifikasi baju kimono tu dah. Tak pernah dah tahu awak cari tu, tak ada pernah nyebut modifikasi kimono dah. Itu juga India sari itu. Walaupun dia jadi bintang filem, main filem, tetap menurut tradisinya. Tapi orang awak kecenderungan modifikasi itu sangat tidak liar. Gitu. Banyak gini Bunda. Liar, tidak ada rujukan. Yang apa kini kok mah Bunda, yang marapulai ataupun anak daro kini lah, nak pakaiannya itu ala ketat. Ini panjang juga, tapi ketat di apa di dado. Pakaian perempuan Minang tu menutup aurat. Iya. Ini tidak kepala lepas siang, tapi dado lah tersingkok, punggung terbuka. Apa badan tu lah tidak menutup lah, dalam membungkus saja nya. Ada ni bangga tu. Modern. Kadang-kadang kan pakai chain lah, sama buat baju jo artis nombor alih. Artis jadi rujukan kan tidak amur pasang. Iya. Artis tu apanya tu modal kerjanya tu. Tapi kecenderungan itulah berdampak di awak di Sumatera Barat tu. Tak jaleh lah. Iya, betul. Kadang-kadang pakaian Pak Mandenya betul loh. Anaknya pakai suntia, mandi pakai telakong Koto Gadang. Nya tak tahu betul telakong Koto Gadang tu pakaian pengantin di Koto Gadang. Dua Jadi pengantin. dia anak daronya sama jo anaknya balik. Tu bingung orang mana anak daro. Aja bingung atau dan apa betul lah nya dak datuk kan dah pakai dental datuk. Iya, betul. Jadi nak jaleh lah do aponya betul. Padahal kan ada aturan sangat jelas aturan itu. Jadi awak sendiri orang Minang dan melecehkan milik awak. Jadi cara membaliknya balik tu Bunda. Ya membaliknya tentu awak mampu balik ke diri awak masing-masing balik. Balik ke diri awak masing-masing, keluarga awak, kaum awak itu kamen dulu. Abek kau kalau mungkin nanti di daerah lain ada semacam apa? Mau kok regulasinya dari pemerintah. Iya. Jadi di Jawa, pai beralih awak ke Jawa. Tak ada orang mau ubah sanggu. Saya tak ada orang mau ubah sanggu. Bagaimana lah kemodernan ini. Betul.
Sanggup sunggar ya sunggar. Pemakaian kain lebih ketat lah nyoleh. Iya. Ada motif-motif naniko boleh memakai, naniko boleh makai iko boleh makai iko. Dari anak-anak sampai kadang-kadang tu calik lah kalau beralik. Tapi orang Minang, kalau beralik orang Minang, orang yang datang beralik, gamis lah pakaiannya, macam-macamnya bagamis, disandang selendang koto gadang. Jadi aneh. Jadi kalau mundo ngecen matonya tak lah mencari, tak tahu nyo estetika. Estetika jo etika ya. Betul. Hanya nampak nyo apa aja gitu. Padahal ada selendang koto gadang tu misalnya. Boleh memakai bunga rapi itu pengantin. Oh gitu ya udah. Akhirnya umur lah 60 tahun yang pakai lo naraknya dia nak daruh lo nyo balik. Jadi kan kepatutan dan kepantasan. Iya betul. Kan nak benakar bentuk orang bentuk gaya bundo kan tu pakai lu selendang kotor kadang nampan. Ala wasalahan mana? Ala bersalah mana? Ala tenggilan-gilan nama istilah ada orang. Itu nambah banyak sini. Nampak lalu dia wah. Wah, ya. Bahkan ada tu nan paling hebat lo. Dulu lama tutup nasi, tutup sambal. Apa jadi dia keluar. Berarti isi kepala lah ditukar tu. Indak utah isi indak fikir sambaran. Malah do tanah gitu. Jadi dek rancak aja nampak kain tu. Aku rancak itu tu keluar bah. Itu cara berfikir. Percuma saya kan tak marah gue nenek moyang awak saya isu. Betul. Bentuk itunya sulitnya menyulam, motif-motifnya ngebuean, ngatur, ada artinya. Soalnya itu lama saya awak memperkosanya. Untuk kepentingan selera buruk awak. Selera buruk bukan selera rancak. Selera buruk anak bunda. Selera buruk. Betul tu. Banyak tu nampak lalu awak kritik. Kalau awak Minang misalnya pergi ke ziarah kubur. Kami janguk mesti baju hitam cek bilo lo tu. Iya, kalau di Minang tak ada tu dia bunda. Tak. Itu baju penghulu, baju mundur kanduang. Mandi sopo. Kalau awak calik secara zaman modern kini, caliklah. Seluruh kepala daerah di dunia jasnya hitam. Iya. Auto resminya hitam tah, bukan hitam tu warna berkabung. Kini enggak, kau menjanguk lah pakai baju hitam begini tradisi lah, jadi tradisi aja lah beta. Padahal tu kan ada orang salah seorang yang memulai dulu. Hanya contohnya saya lihat di film-film kalau orang-orang barat tu pergi ke kuburan kan pakai baju hitam, pakai kacamata hitam. Iya. Itulah nyetiru loh untuk itu. Anda meniru. Tu boleh saya meniru tapi jangan jangan punya awak dulu. Apa dasarnya di orang tu apa maknanya dia awak, apa maknanya. Itu. Iyalah. Jadi itu nan pusing awak. Yang sebenarnya kalau bundo tu rusuh bundo agak-agak itu. Tak jale apa nan jati dirinya tu jadi delo kan ya jadi jo delo kemari orang jadi delo kemari jadi jo akhirnya kan tak punya jati diri ya dia. Oke, Bundo kita ke WA ya Bundo ya. Ya. Ada beberapa yang masuk ini dari Neng Aini di Jati. Assalamualaikum Bundo. Saya doakan mudah-mudahan Bundo sehat terus. Saya Neng Aini di Jati. Saya baru 2 tahun di Kota Padang ikut suami. Ingin tahu lebih jelas tentang tradisi mengantarkan lemang. Oh, tadi kita sudah jelaskan ya. Selain bawa lemang, bawa apa lagi? Terus sampai kapan saya harus antarkan lemangnya? Oh iya, sama-sama pertanyaannya tadi. Apakah sampai mertua tidak ada lagi? Kemudian satu lagi Bundo, tradisi apa lagi yang harus saya lakukan di bulan Ramadan ini sebagai istri orang Minangkabau? Terima kasih Bundo. Oke. Ya silakan Bundo. Ya Bu Neng, Ananda Neng. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dari pertanyaannya. Jadi kita menjelang mertua itu, misalnya membawa lemang, kalau kita bisa ya bawanya. Apa kawannya? Biasanya orang dengan pisang atau juga dengan rendang, itu macam-macam tergantung lah gitu. Tapi tidak harus seperti itu gitu. Kalau kita tidak sanggup, tidak mungkin kan? Jadi apa yang bisa gitu. Kalaupun tidak lemang yang kita bawa, tidak apa-apa juga. Yang penting kita mengunjungi keluarga suami.
Kalau tidak ada ibunya lagi, kakaknya kan ada, atau mak tuonya, atau adiknya. Ya. Itu mertua kita gitu. Kemudian masalah apa tadi? Iya, tradisi apa lagi ya? Oh ya, ini Kemud- tradisi apa lagi yang harus dia lakukan di bulan Iya. puasa ini? Kemudian di dalam bulan puasa tradisi biasanya dilakukan mengantar pebukuan ke Itu rumah mertua. kapan sebaiknya Bundo, Pak Bukuan? Tidak ada masalah dong. Pokoknya selama bulan puasa. Gitu. Ah, Ya, apakah Ini salah- harus pertengahan Enggak, atau mau enggak. terakhir? Enggak ya? Bila awak sanggup, bila Iya, awak iya. sanggup, awak bisa. Tapi Mhm. selama bulan puasa. Betul. Jadi mantan pebukuan nangka dimakan untuk orang nawak entan, mungkin mentua awak, mungkin mama awak gitu. Itu baik hari raya lah. Sudah hari raya dulu pe menjalang mentua. Hari raya itu apa sih bau tuh itu? Ayo, lampok lah hari raya awak kan membuat kue, membuat segala macam. Itu dilatihan lah untuk dibawa ke rumah mama, ke rumah mentua. Iya, iya. Tiga tu apa tu? Nan harus awak lakukan sekali setahun ya. Baik tiba di Idul Adha lah gitu. Dulu orang Idul Adha tu cuma lamang. Iya, banyak loh tuh. Ketika hari raya Idul Fitri nak ada cuma lamang ya. Dia nak lamang nak nyuantan doh. Jadi makanya tu ada sebutan negari gitu. Beda-beda. Kalau di Tampek Bundo malamang tu hari raya Idul Adha. Gitu. Kalau hari Idul Fitri membuat paniaram, kue cucur. Jadi itu kan tergantung di negari Bundo dan negari lain gitu. Betul. Tapi prinsipnya itu untuk dibawa lah gitu. Terus juga beko kan awak sebagai mentua kan datanglah menjalang. Menantu awak itu beko paisi bawaan menantu. Kalau melamang dia isi lamang, dia tapai misalnya kalau disangka. Jadi bawaan kan nyebok sambal, nyebok aku ala dibawa di menantu diisi. Kalau awak membuat peniaram dia gitu. Iya. Jadi itu tergantung awak aja, ndak kosong dah. Pasti awak isi. Kalau ndak ada, paling ndak bare bagi balik. Kalau ndak luar, dah piti je letak ke dalam apa tu. Boleh je, kat tu ada cucu awak yang dibawanya dia lagi. Saya suka cucu. Itu. Nah, ya Bundo. Satu lagi Bundo. Iya. Kemenangguang lo Bundo. Iya, ada. Dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Untuk tradisi masuk puasoko, alhamdulillah ala ado perbaikan. Sarupo tradisi Bali mau ditampek pemandian, bacampua padusi jo laki-laki indak banyak ambo caliak lai. Namun tradisi membarisiakan musaji ikon dan kurang bantuannya ba'a menurut Bundo. Iya. Untuk Bundo Rauda mudah-mudahan sehat taruh hendaknya. Iya, amin. Terima kasih. Sultan Sati. Jadi sebenarnya tu sampai Bundo lupa tadi tu. Di samping pergi ziarah ke kuburan yang membersihin surau, membersihin masaji, ngeroyong sama-sama. Habis tu juga hari karayo. Kau pasti dicat kan dapat piti sumbangan. Tu kau dicat lah, kau dibersihin lah segala macam. Itu tradisi je tu. Iya. Kemudian nanti kecen Pak Datuk Sati tadi, mungkin iyalah gaya agak berkurang dek karena lain nyanyi aja awak nak gaya maju tahu kan nak muda-muda supaya lain ada. Tapi tidak boleh berhenti awak dah. Magi tahu gitu masa itu tidak bantu itu dah dan sebenarnya bantu kuat. Jadi awak nanti tua mesti nyanyi awak ke anak cucu awak. Minimal untuk anak cucu awak di dalam keluarga awak, di dalam kaum awak dulu. Itu awak benahi. Itu menjalihkan terjangkau di awak. Itu. Oke. Bundo, kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita, Bundo, pagi hari ini. Barangkali closing statementnya, Bundo, untuk tema awak kini ke Bundo. Iya. Jadi prinsipnya bayi awak menjelang bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan dan sesudah bulan Ramadan, yang pertama tentu meningkatkan amal ibadah awak. Yang kedua dalam awak berkeluarga mempererat tali silaturahim. Caranya macam-macam itu ada berlima bersama, mendoa, mantah, pembukuan, mantah, hari raya dan segala macam. Tapi yang harus ditingkatkan di samping amal ibadah awak adalah meningkatkan tali silaturahim antara awak berdusana
babako, babaki, bamintuo, bamama, itu yang diperlukan. Dan itu diajarkan ke anak-anak awak, dibawa anak-anak awak tuh pai menjalang tuh. Sehingga tahu dari ketek pun lah tahunya bahasa awak pai menjalang bakonyo, pai menjalang mamaknyo. Jadi nyo secara tak langsung awak lah mendidik anak awak tuh. Sehingga nanti ketika nyola gadang ndak aneh di nyola sesuatu, dan itu akan dilakukannya. Itu barangkali. Dan selamat bulan puasa, mudah-mudahan awak bisa meningkatkan amal ibadah awak dan bisa menjalankan puasa sebulan penuh dan kembali fitri ya, bersih. Di hari Lebaran, amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak ya Bundo. Iya, waktunya di Suntiang Nagari pagi hari kini. Mudah-mudahan Bundo sehat taruh ya hendaknya. Amin. Mudah-mudahan lain kali sampai juga sekali-sekali Insya Allah. bergabung di Siko. Insya Allah kalau Agak ada waktu. sekali-sekali. Ya kalau bulan puasa kan mungkin lah ya bisa. Dia kan tidak ada acara. Iya. Memang acara dihentikan selama bulan puasa. Iya. Mantap. Insya Allah lah nanti berganti-ganti jobo atau jalan lain-lain berdua misalnya. Jadi Bundo. Terima kasih banyak Bundo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi kebersamaan kita bersama Bundo Putih Reno Raudatul Jannah Taib. Beliau adalah Ketua Organisasi Bundo Kandung Sumatera Barat, dengan topik kita pagi hari ini, tradisi masyarakat Minangkabau dalam menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kebersamaannya. Pukul 9 kita bergabung dengan program 4 hari Jakarta untuk mengikuti program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sumara kampung jo halaman, Sumara kota jo nagari, Sumara adekmu